Selamat pagi Sobat Molar, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu produktif. Terima kasih. Hari ini saya akan sharing tentang ibu hamil. Ibu hamil apakah boleh dalam perawatan gigi, pemeriksaan gigi? Nah, di sini kita mengulas tentang perawatan kesehatan gigi pada ibu hamil dan terutama dikhususkan untuk perempuan. Nah, di sini banyak biasanya pada ibu hamil itu mengalami kerusakan gigi. Kenapa? Karena pada ibu hamil itu terjadi perubahan hormon. Jadi pada ibu hamil itu terjadi perubahan hormon, akhirnya mempengaruhi kondisi mulut. Dan terutama biasanya pada ibu hamil yang awal-awal pada trimester pertama, apalagi itu biasanya sebagian ibu hamil itu kadang mabok. Kadang ada beberapa yang bilang mabok. Yang terasa yang jelas mungkin karena perutnya ada ya sesuatu lah, bayi kan, di dalam perutnya mungkin awal-awal mungkin terasa mual dan pengen pengen muntah. Nah, di sini pada keadaan tersebut biasanya pasien sering mengalami muntah-muntah pada trimester pertama, dan pada kondisi itu banyak ibu hamil yang tidak tahu bagaimana cara merawat giginya. Dan pada kondisi tersebut kebanyakan pasien datang biasanya, saya setiap kali hamil itu pasti ada gigi yang rusak, bilang pasien. Nah, karena itu tadi pasiennya juga nggak menjaga kebersihan mulutnya, akhirnya giginya banyak yang keropos. Karena apa? Tadi perubahan hormon. Pada trimester pertama pasien ibu hamil itu mengalami muntah-muntah. Sedangkan mengalami muntah itu biasanya nggak dibersihkan. Sedangkan saat muntah itu asam lambung naik dan dimuntahkan. Kadang-kadang istri saya juga pernah mengalami pada saat hamil anak pertama, kedua, ketiga aja sama semuanya. Biasanya mual, muntah, dan muntahnya itu nggak ada yang dimuntahin, kadang cuman air liur aja, cuman ya kadang air. Nah, sebenarnya air itu yang keluar dari lambung itu asam lambung, itu sebenarnya sangat berbahaya untuk kesehatan gigi. Makanya namanya kan juga asam lambung. Jadi kalau udah kena gigi, itu gigi bisa langsung rusak, biasanya keropos, apalagi kalau dibiarkan lama. Nah, jadi caranya bagaimana? Jadi kalau habis muntah itu usahakan minum air putih hangat, ya. Minimal dikumur-kumur lah, jadi supaya menetralisir lah, mengurangi kadar asam yang ada di mulut. Habis terkena muntahan, asam lambungnya naik dan melewati mulut, dan sisa asam-asamnya itu yang menempel di gigi. Dan juga pada ibu hamil setelah trimester pertama melewati kedua, ketiga, itu juga biasanya kalau udah enakan, biasanya nih banyak ngemil. Nah, itu juga saat banyak makan ini juga pada ibu hamil kadang tidak terkontrol. Jadi usahakan pada ibu hamil itu diet makanan, maksudnya dijaga pola makannya, aturan makannya, agar kondisi mulutnya tidak terus-terusan berkepanjangan dalam kondisi asam. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya menurut referensi dan literatur, memang kebanyakan pada orang yang banyak mengalami kerusakan gigi itu adalah perempuan. Karena apa? Karena pada perempuan ini memiliki beberapa fase dalam hidupnya.
misalnya saat dia beranjak dewasa itu mulai balik dan mulai mengalami menstruasi, itu terjadi perubahan hormon dan itu justru mempengaruhi terhadap kondisi mulutnya. Nah, terus pada saat itu juga pada fase kalau sudah berkeluarga sudah menikah, dan itu tadi pada step kedua itu pasien hamil. Nah, fase pasien mengalami hamil, ibu hamil mengalami hamil itu fase kehamilan itu juga mempengaruhi kondisi hormon dan akhirnya mempengaruhi kondisi dalam mulut. Dan juga pada fase menopause itu juga mempengaruhi pada kondisi mulut perempuan. Jadi pada fase-fase tersebut belum lagi pada fase-fase misalnya setiap bulan mengalami menstruasi, itu juga mempengaruhi terhadap kondisi hormon dan juga berpengaruh terhadap kondisi mulutnya. Nah, jadi disitulah kenapa menurut penelitian perempuan itu di kondisi giginya kalau memang tidak terjaga dengan baik, itu kebanyakan memang wanita perempuan itu mengalami kerusakan gigi lebih banyak dibanding laki-laki karena kondisi perubahan fase tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya agar pada kondisi-kondisi tersebut para ibu dan para remaja menjaga kebersihan mulutnya agar tidak mengalami kerusakan. Ya, minimal membersihkan setiap kali habis makan itu harus dibersihkan. Minimal kalau habis makan itu dikumur-kumur pakai air putih untuk mengurangi kadar keasaman dalam mulut, seperti itu. Dan juga pada ibu hamil, pada wanita yang ibu hamil yang sedang hamil itu dilakukan perawatan gigi itu boleh-boleh aja, cuman untuk tindakan pencabutan itu disarankan untuk ditunda dulu kalau tidak emergensi dan menunggu benar-benar kondisi pasien sudah melahirkan. Itu karena apa? Pada saat kondisi hamil menjalani perawatan gigi, misalnya pencabutan otomatis itu terjadi perlukaan pembuluh darah terbuka, akhirnya bakteri itu bisa masuk lewat pembuluh darah dan bisa masuk lewat aliran darah dan bisa masuk ke dalam plasenta dan akhirnya mempengaruhi janin yang ada di kandungan ibu hamil tersebut. Makanya itu pada pasien ibu hamil itu disarankan untuk tidak dilakukan pencabutan dulu kecuali udah trimester akhir. Cuman itu pun kalau memang tidak emergensi banget, biasanya ditunda dulu sampai pasien benar-benar sudah melahirkan. Dan juga untuk perawatan lainnya, kalau untuk menambah itu bisa saja dilakukan. Pokoknya untuk pencabutan itu yang tidak direkomendasikan untuk perawatan otot gigi. Nah, makanya itu bagi para wanita atau yang sudah untuk menjalani program kehamilan disarankan sebelum misalnya mau menikah atau apa itu lakukan perawatan gigi dulu, karena juga pada ibu hamil yang saat menjalani kehamilannya, kalau kondisi gigi dan mulutnya kurang bagus, itu juga ditakutkan sedikit banyaknya mempengaruhi ke janinnya. Karena apa?
apalagi pada kondisi mulut yang kurang bagus, misalnya banyak terjadi lubang seperti ini, otomatis pada kondisi seperti ini gigi berlubang, saraf gigi terbuka, otomatis ini sudah bisa menjalar masuk ke pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah ini kan masuk ke pembuluh darah kan disebarkan ke seluruh tubuh, ya mau ke otak, ke jantung, segala ke organ lain termasuk ke janin. Nah, jadi kalau bakteri itu sudah masuk ke dalam, ditakutkan akan mempengaruhi janin tersebut. Dan memang berdasarkan menurut penelitian dan literatur yang saya baca, memang pada kondisi pasien kebersihan mulutnya yang buruk, yang kurang bagus, itu bisa mengakibatkan keguguran. Karena itu tadi bakteri yang masuk, bakteri jahat lah yang masuk ke plasenta, itu bisa mengakibatkan pada ibu hamil keguguran. Makanya disarankan sebelum program kehamilan sebaiknya dibereskan dulu lah, diselesaikan, dilakukan perawatan. Kalau memang ada karang gigi segala macam itu dibersihkan semuanya. Dan setelah itu, setelah perjalanan pasien sudah mengalami hamilan, jadi pasiennya, ibu hamil tinggal menjaga aja bagaimana menjaga kebersihan gigi dan mulutnya agar selalu dan tetap sehat. Nah, terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat buat perempuan, ibu hamil. Semoga bisa dijalankan, dan semoga para ibu hamil juga selalu diberikan kesehatan sampai babynya lahir. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu produktif.